Indonesia YouTube channel dengan saya Marsha. Dan kali ini videonya kita akan bahas tentang manual brewing, khususnya cold brew dan juga Japanese Ice Style Coffee. Penasaran gimana pembahasannya? Langsung aja kita cek di video ini. Oke, biasanya banyak banget nih yang tanya, kira-kira Japanese Ice Style Coffee itu cold brew bukan sih? Atau kebalikannya ya, cold brew ini sebenarnya Japanese Ice Style atau bukan? Pastinya keduanya merupakan teknik seduhan yang berbeda dan mempunyai cita rasa yang berbeda juga. Untuk mengetahui detailnya, kita bahas dulu satu-satu mulai dari teknik-teknik yang ada di seduhan manual atau manual brewing technique. Di dalam basic brewing technique, kita memiliki dua metode dasar. Yang pertama ini adalah hot brewing dan yang kedua adalah cold brewing technique. Dimana kalau hot sesuai namanya ya, berarti dari pertama kali air kontak dengan kopi itu menggunakan air panas. Sedangkan kalau cold brewing technique berarti dari awal pertama kali dia ketemu nih si airnya sama si kopi itu langsung pakai air dingin. Nah, kalau hot brewing technique biasanya kita mulai dari 90 sampai 96 derajat Celcius. Sedangkan cold brewing dimulai dari suhu pendingin atau chiller yaitu 4 derajat Celcius sampai ke suhu ruangan di 25 derajat Celcius. Untuk hot brewing teknik sendiri, di situ ada 4 metode dasar. Yang pertama adalah immersion, yang kedua boiling, yang ketiga pour over, filter atau juga bisa disebut dengan drip coffee, dan yang terakhir ada pressure atau vacuum. Untuk cold brewing dibagi menjadi 2 metode dasar. Yang pertama adalah steeping atau bisa juga disebut dengan immersion, dan yang kedua ini adalah drip atau menggunakan tetesan. Nah, kita bahas dulu ya. Biasanya kalau hot brewing menggunakan immersion ini atau perendaman ada 2 contohnya. Ada yang biasa udah dilakukan di Indonesia nih, namanya kopi tubruk ya, atau juga bisa menggunakan alat seduh yang namanya French press. Dan kalau untuk boiling di Indonesia juga sudah ada, yang biasanya kita kenal dengan istilah kopi godok ya. Jadi kopinya ini dimasak sampai suhu mendidih, kemudian baru disajikan setelah suhunya mulai turun. Kalau biasanya lagi yang lebih tua lagi, ini ada namanya alatnya ibrik atau yang biasa dikenal dengan Turkish coffee. Dan yang ketiga, ini adalah teknik pour over, drip, atau filter. Biasanya banyak banget pilihannya, mulai dari V60, Kalita, Chemex, dan lainnya yang tentunya pastinya baik banget ya. Dan terakhir kita ada vacuum atau pressure yang biasanya teman-teman lihat mungkin adalah aeropress dan juga coffee siphon. Nah, kalau untuk manual brewing sendiri yang cold brew biasanya susah banget ya temuin alatnya. Nah, salah satunya adalah drip tower ini untuk teknik drip. Kalau untuk steeping sebenarnya itu lebih simpel lagi. Teman-teman cuma perlu wadah untuk menampung kopi dan juga airnya nanti untuk perendamannya. Kemudian membutuhkan saringan kain untuk menyaring bubuk-bubuk atau ampas-ampas kopinya. Atau kalau mau yang lebih profesional biasanya ada alatnya juga namanya toddy atau cold brew bottle. Oke, bukan hanya metodenya, tapi juga ada yang hal-hal lain harus teman-teman perhatikan, yaitu parameter seduhnya. Nah, parameter dalam penyeduhan teknik manual tentunya banyak sekali ya. Kita bahas dulu dari yang paling dasar, yaitu tadi ya, metode atau teknik yang kita gunakan juga menjadi salah satu parameter dalam penyeduhan. Yang kedua, suhu yang kita gunakan, grind size, dosing, atau jumlah bubuk kopi yang kita gunakan untuk menyeduh, kemudian water ratio atau perbandingan air yang kita gunakan untuk menyeduh, kemudian ada juga agitasi atau proses pengadukan atau tenaga yang kita berikan saat melakukan ekstraksi, kemudian juga masuk lagi nih yang namanya contact time atau brewing time, dimana kita juga harus memperhatikan durasi atau lamanya waktu saat kita menyeduh. Dan yang terakhir, keunggulan dari beansnya itu sendiri atau yang biasa kita sebut dengan istilah freshness atau beans quality. Dan selanjutnya kita setelah tahu parameternya, tujuannya adalah untuk mengemas secara keseluruhan untuk mendapatkan cita rasa yang balance. Langsung aja kita masuk nih ke topik pembahasan kita mengenai tren minum kopi dingin atau si Japanese Ice Coffee dan juga cold brew coffee ini. Oke, langsung aja kita bahas nih yang lagi ditanya-tanyain terus-terusan. Japanese Ice Coffee sama cold brew itu beda apa enggak?
pastinya beda ya. Jadi kalau untuk Japanese Ice Coffee sendiri, ini diambil dari gaya atau kebiasaan minumnya orang Jepang yang biasa disebut dengan Aisu Kohi atau Ice Coffee, atau biasa juga kita bisa kenal dengan istilah on the rock. Jadi prosesnya itu adalah penyeduhan panas atau hot brewing yang kemudian ditambahkan dengan es batu untuk mendapatkan hasil minuman yang dingin. Nah, biasanya kita menggunakan alat seduh atau metode pour over, drip, ataupun filter. Nah, alatnya biasanya sih pakainya V60 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman filter yang lain mau pakai Kalita, mau pakai Chemex, atau misalkan mau pakai alat-alat yang lainnya yang termasuk kategori pour over juga nggak masalah sih. Bisa langsung di gelasnya yang ingin dipakai buat disajikan, langsung ditaruhin es batu, atau juga bisa menggunakan glass server seperti ini yang di bawahnya ditaruhkan dengan es batu. Nah, dari sini sebenarnya ada juga nih buatan Hario yang namanya Freta atau Ice Coffee Maker. Sama ya, dalamnya ini V60, kemudian dia ada extra toolsnya nih buat memecahkan aliran atau si water flow-nya supaya menjadi lebih kecil-kecil, sehingga saat dia jatuh ketemu sama si es batunya nggak langsung atau cepat mencair gitu. Nah, masuk lagi ke pembahasan kita mengenai cold brew coffee. Jadi kalau untuk cold brew sendiri, kita itu menggunakan teknik seduh dingin. Nah, dibagi jadi dua tadi ya. Ada yang drip dan juga steeping. Kalau drip udah pasti kita butuh yang namanya cold drip tower. Seperti ini alatnya. Jadi nanti coffee-nya ini akan kita letakkan di dalam sini ya. Kemudian kalau untuk hasilnya nanti ada di bawah yang ini, di sini tabungnya. Kemudian untuk airnya bisa kita letakkan di atas sini. Selain air, kita juga bisa taruh es batu ya di dalamnya untuk mendapatkan atau hasil seduhan ini menjadi lebih dingin. Karena tadi ya ada parameter yang namanya temperature atau suhu dalam menyeduh. Jadi semakin dingin biasanya ekstraksinya lebih lambat, tapi semakin di suhu ruang ekstraksinya bisa terjadi lebih cepat. Sedangkan kalau steeping sebenarnya teman-teman nggak butuh alat yang macam-macam, cuma butuh botol atau misalkan kita pakai wadah tadi, kita pakai glass server, terus kita cover ya, kita pakein plastik wrap gitu supaya aromanya nggak kemana-mana. Jadi nanti di sini teman-teman bisa ngerasain cita rasa yang sedikit berbeda dengan hot brewing teknik tadi. Biasanya kalau di Japanese sendiri dia menangnya itu efisiensi waktu, cepat, dan juga kita nggak harus stok dulu ya, atau pembuatannya bisa on the spot atau langsung. Sedangkan kalau cold brew sendiri kita butuh waktu. Yang pertama kalau steep butuh waktunya itu biasanya 6 sampai 24 jam, tergantung durasi yang ingin kita dapatkan. Sedangkan kalau drip biasanya bisa dari 3 sampai 6 jam, tergantung jumlah air dan juga tetesannya yang kita lakukan. Di sini ada pengaturannya ya. Biasanya 1 detik itu 1 tetes. Nah, hasilnya beda nggak? Dari cold brew sendiri aja hasilnya bisa beda teman-teman. Kalau pakainya yang drip tower biasanya hasilnya akan lebih clean ya, akan terasa lebih jernih, bersih, dan secara tampilannya pun dia juga akan lebih bening dibandingkan kalau kita pakai si steeping atau perendaman tadi. Kalau di steeping biasanya aromanya atau kompleksitasnya akan naik karena selama dia diseduh atau direndam gitu ya, dia itu terus mengumpulkan aroma dari si kopinya sendiri. Karena aroma itu sifatnya volatile, kalau diseduhnya pakai suhu yang rendah atau kita bilang dingin, itu dia nggak akan ngeluarin aromanya saat penyeduhan. Jadi ketika kita seduh ya udah aromanya akan tersimpan di dalam liquid atau cairan kopinya itu sendiri. Nah, kebetulan saya udah buatin nih ya. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba untuk ekstrak. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah drip, pakainya cold drip tower yang ada di sebelah sini. Kalau yang satunya lagi ini kita bikin pakai steeping. Jadi saya cuma rendam aja di dalam glass server seperti ini, kemudian saya saring dengan saringan kain ya. Jadi kalau kita lihat jelas ya warnanya ini berbeda. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Kalau di sini kita bisa lihat agak sedikit keruh. Kalau kita bisa bilang dia memiliki sedikit residu seperti itu.
Oke, kalau yang cold brew sama steep udah dibikin duluan ya, soalnya nggak mungkin kita di video ini nungguin 6 jam dulu. Oke, kita coba nanti sama-sama, tapi sebelumnya saya akan buatkan dulu ya Japanese ice style atau Japanese ice coffee tadi. Jadi pertama-tama kita juga harus sediakan dulu peralatan-peralatan yang kita butuhkan, mulai tadi dari glass servernya, kemudian kita butuh alat seduhnya. Jangan lupa untuk paper filternya ya, nanti kita pakai paper base-nya. Kemudian siapkan juga kopinya yang ingin kita seduh. Hari ini kita akan menyeduh Bali Kintamani dari Esperto Coffee Roastery. Oke, kita di sini akan pakai perbandingan mulai dari gramasi kopinya dulu, 20 gram. Oke. Setelah kita timbang, kita giling. Setelah kita giling, kita siapkan prepare buat kopinya sendiri, yaitu basahin dulu paper filternya. Tujuannya untuk membasahkan paper filter ini adalah membuka pori-pori kertasnya supaya nanti ekstraksinya juga menjadi lebih merata, dan juga kita mau menghilangkan sedikit aroma kertasnya. Nah, muncul lagi nih biasanya pertanyaannya, paper filter yang putih atau yang coklat? Buat saya sama aja, tapi katanya sih ada yang bilang kalau yang putih ini bakal jadi lebih clean rasanya, sedangkan kalau pakai yang coklat ada sedikit aroma kertasnya. Ada yang bilang yang putih ini seratnya lebih kasar, jadi pastinya lebih light. Kalau pakai yang coklat nanti rasanya jadi body. Anyway, teman-teman bisa coba sendiri, buktikan, karena kalau kopi nggak bisa diceritain ya. Beda merek nanti hasilnya juga bakal beda lagi. Oke. Tujuannya juga macam-macam nih. Ada yang bilas pakai air panas supaya aroma kertasnya katanya keluar, sekaligus bikin tempat kita jadi lebih hygiene. Ada juga yang maunya pakai air dingin supaya nih justru aromanya nggak kemana-mana gitu ya. Dan biasanya tujuan pakai air dingin sendiri juga memaksimalkan si paper filternya ini supaya nggak udah rusak atau gampang sobek nantinya. Seperti itu. Dan kalau sebelumnya kita udah bilas, dia pastikan jangan ada air lagi ya yang tersisa di dalamnya. Terus kita udah bisa mulai bermain dengan rasio. Let's say tadi saya pakainya 20 gram. Terus saya mau bikin Japanese ice coffee ya. Nah, resepnya saya yang kali ini saya pakai, saya akan mengganti atau mensubstitusi air panas yang dibuat menyeduh sebagiannya untuk menjadi ice cube atau es batu supaya nanti hasilnya tidak terlalu watery. Oke, ini sudah kita siapkan es batunya ya. Oke, kita buka dulu es batunya. Sini kita ambil ya. Jadi tadi sebagiannya ya, saya pakai 1:15. Jadi kalau pakainya 20 gram, tinggal dikaliin dulu nih sama 15. Berarti 300 ya. Nah, 120-nya akan saya substitusi ke es batu. Oke, tinggal kita masukin aja. 120. Yap. Nanti 180-nya adalah air panas yang akan kita gunakan untuk menyeduh. Oke. Nah, di sini masukin dulu si bubuk kopinya. Kita ratakan. Oke, kalau sudah merata, kita bisa siapkan. Suhu yang kita gunakan untuk menyeduh tetap sama ya, karena tadi tekniknya adalah hot brewing, maka suhu yang saya pakai di sini adalah 93 derajat Celcius. Oke, sebelum kita blooming atau kita tuangkan tetesan yang pertama dari seduhan kita bisa bikin hole dulu ya, atau lubang di tengahnya yang kita sebut dengan istilah bird nest untuk memaksimalkan nanti hasil ekstraksi kita. Kalau udah, kita bisa tuang dari arah tengah ke luar. Biasanya jumlah air yang kita lakukan untuk blooming ini adalah 2 kalinya berat beans kita. Oke, sini jangan lupa waktu untuk menyeduhnya sudah kita mulai. Kita masukkan di sini time extraction-nya sekitar 3 menit. Kalau sudah selesai proses bloomingnya, kita mulai seduh dari tengah.
ke arah luar. Kita berikan sedikit agitasi. Oke. Kemudian kita tuang lagi dari arah tengah ke bagian luar, kemudian dari luar balik lagi ke area tengah. Oke, sampai di 180 mili. Kita berikan sedikit agitasi dengan tap-tap. Oke. Kita lihat hasil ekstraksinya. Sampai di jumlah air dan waktu yang sudah kita tetapkan, selesai semuanya, maka proses ekstraksinya juga selesai. Jadi nanti hasilnya udah langsung dingin di bawahnya. Oke? Sekarang seduhannya sudah selesai, bisa langsung kita cobain ya. Biasanya bisa langsung kita sajikan atau bisa kita tambahkan lagi dengan es batu di dalam gelasnya. Tapi kalau misalkan untuk menjaga konsistensi rasa, biasanya tidak perlu kita tambahkan lagi dengan es batu. Langsung kita coba. Semua rasanya keluar, tapi memang kalau diseduh dengan suhu yang lebih tinggi, kemudian kita dilute dengan ice cube, pastinya nanti akan ada terjadi perbedaan ya. Tentunya acidity-nya biasanya lebih sedikit naik, dan aromatiknya juga bisa tersimpan lebih banyak di dalam liquidnya. Selanjutnya kita akan coba menyeduh dengan teknik cold brew tadi. Yang pertama metodenya steeping ya. Yang pertama teman-teman perlu siapin adalah alatnya, yaitu glass server. Kemudian kita timbang dulu nih coffee beans-nya. Kalau tadi kita perbandingannya itu 1:15 ya. Coffee-nya 20 gram, kemudian air total liquid yang kita pakai itu nanti 300. Sedangkan kalau kita pakai cold brew di sini kita bisa pakai perbandingan 1:5 sampai 1:10. Kalau untuk yang lebih kuat atau lebih konsentrat, kita bisa juga gunakan perbandingan yang lebih kecil. Misalkan let's say 1:5 gitu ya, supaya intensitas kopinya nanti akan lebih kuat atau strong. Oke. Di sini kita pakai 30 gram untuk menghasilkan nanti 1:10 ya, berarti 300 ml. Oke, kita giling agak lebih kasar. Oke, setelah ini tinggal kita masukin aja ke dalam glass servernya 30 gram. Oke, double check. Kemudian kita tinggal tuangkan dengan air dingin atau air dalam suhu ruangan sebanyak 300 gram atau 300 ml. Karena kalau air nih berat masanya sama aja ya. Oke. Oke, 300 ml. Kemudian bisa kita sedikit agitasi terlebih dahulu. Sisanya tinggal kita tutup ya, kita kasih label dan besok udah bisa langsung kita cicipin. Oke, ini langsung aja kita tutup dulu, terus kita simpan di dalam chiller. Oke, kalau yang selanjutnya langsung lagi kita timbang ya, kita akan pakai sama perbandingannya 1:10, tapi kita pakai 25 gram ya, jadi nanti airnya adalah 250 ml. Oke, udah, kita geser lebih halus sedikit. Oke, kemudian kita akan tuangkan airnya dulu sini ya, supaya mudah. Kita pastikan dulu aja air yang kita pakai nanti udah sesuai, yaitu 250 ml. Sini.
Kemudian airnya juga ready. Sekarang tinggal kita pindahkan nih drip towernya ya ke area tengah. Nah, teman-teman bisa lihat prosesnya. Oke. Sini ya. Kelihatan? Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas ini adalah area kita untuk meletakkan airnya yang kita gunakan untuk menyeduh nanti. Yang di bawah sini tabung kedua kita gunakan untuk meletakkan bubuk kopinya. Kemudian bagian yang terakhir adalah untuk hasil jadinya. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan, saat kita bikin steeping atau perendaman, bubuk kopi akan selalu bersentuhan dengan airnya ya. Kalau kita lihat, bubuk kopi, air jadi satu. Makanya nanti hasilnya biasanya jadi lebih keruh. Sedangkan kalau cold drip, nanti air yang sudah mengekstrak kopi akan jatuh ke tabung terakhir. Jadi nggak mungkin balik lagi nih ke tabung yang atas. Bisa dibilang dia mencegah terjadinya over extraction ya. Jadi kalau airnya udah selesai mengekstrak kopi, dia akan terpisah dari kopinya. Jadi biasanya ini hasilnya lebih clean tadi karena ampasnya akan ada di atas, nggak akan ikutan ke bawah, dan juga nanti lebih clear secara tampilannya ya. Jadi nggak ada residu-residu yang ikutan. Oke, kalau udah langsung aja kita ambil ya. Yang kedua, kita masukin bubuk kopinya di sini. Kemudian kita ratakan dulu ya. Nah, kalau udah biasanya nih saya kasih areanya jangan lupa dipasin sama lubangnya supaya nanti ketika kita ekstrak jatuhnya benar-benar tepat di tengah. Dan yang harus teman-teman pastikan adalah air yang jatuh ke bawah ini harus disesuaikan dengan yang di atas. Jangan sampai overload ya. Di atas posisi airnya ini lebih banyak daripada kapasitas tabung penampungan yang ada di bawah ini. Karena tadi udah kita takar, bisa langsung kita masukin aja ya. 250-nya di sini. Oke, kalau sudah kita buka dulu sedikit ya. Kita buka dulu sedikit, kita basahkan ya. Biarkan kita pre-infuse terlebih dahulu ke seluruh areanya. Setelah kita pre-infuse, bisa kita top up lagi sisa airnya. Oke. Kalau sudah semuanya, tinggal kita setting ya. Kita mau seberapa deras atau seberapa cepat dari hasil seduhannya. Oke. Kita tutup supaya tidak terkontaminasi. Nah, sisanya kita setting di sini 1 detik 1 tetes. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, kalau sudah tinggal kita tunggu saja sampai waktunya selesai. Oke teman-teman, jadi udah langsung aja ya kita coba ini. Jadi di hasil ekstraksi kita hari ini kita pakai Balikin Tamani dari Esperto Coffee Roastery. Jadi dia punya tasting notes yang lebih ke fruity acidity, ada natinya, terus ada white jasmine sama citrusy notes-nya. Oke, di sini metodenya wash. Di gelas pertama ini kita memiliki tadi ya Japanese iced coffee. Kalau kita lihat tampilan warnanya juga dia agak lebih muda ya. Kalau teman-teman lihat Japanese Ice ini memang disajikan langsung atau tidak untuk campuran ya, disajikan langsung dan bisa langsung diminum. Sedangkan di gelas kedua ini adalah cold brew teknik. Tadi metodenya steeping, sudah direndam selama 12 jam. Kita gunakannya 1:10, 30 gram kopi, 300 ml air. Kemudian untuk yang terakhir di sini di gelasnya kita pakainya cold drip atau
Kayak yang teman-teman bisa lihat di sini ya, pakainya drip tower, sehingga kalau dilihat hasilnya dia clean ya, nggak ada ampas-ampasnya, nggak keruh, dan juga tampilannya ini bisa langsung kita bedakan dari gelas 1, 2, dan 3. Kalau untuk cold drip dan steeping sendiri masih bisa kita bikin dengan konsentrasi air yang lebih sedikit atau rasio yang lebih kecil, sehingga masih bisa kita develop lagi menjadi minuman-minuman lainnya seperti cold white ya, ditambahkan dengan susu. Lagi sekarang banyak banget nih jenis susu, mulai dari fresh milk, almond milk, terus juga ada soy milk ya. Jadi bisa teman-teman develop atau kembangkan lagi. Kalau teman-teman lihat sendiri, memang warnanya pun sudah berbeda, hasilnya beda. Jadi kalau dari tekniknya aja udah beda, pasti cita rasanya juga berbeda. Kira-kira lebih enak yang mana ya? Tentunya enak gak enak sesuai preferensi masing-masing orang. Dua-duanya atau tiga-tiganya bahkan bisa dibilang enak gitu ya, baik itu cold brew ataupun hot brew-nya. Baik lagi tergantung mungkin teman-teman seleranya lebih suka yang kayak gimana. Tapi keunggulan masing-masing, kalau Japanese Ice biasanya lebih clean, balance, lebih light ya. Sedangkan kalau untuk yang cold drip biasanya dia punya rasa yang lebih strong, tapi juga menang di cleanliness-nya. Hanya saja biasanya dia lebih aromatik, karena penyeduhan dengan teknik seduh dingin akan menyimpan aromanya ini di dalam liquidnya. Sedangkan kalau steeping biasanya nih dia punya kesan keruh atau sedikit powdery di dalam mulut, walaupun sudah kita saring dengan saringan kain, plastik, tetap aja biasanya residunya akan ikut. Tapi di sini menangnya adalah kompleksitas. Jadi pas kita minum tuh rasanya kompleks banget. Semua dari aroma, flavor itu dia cukup kuat gitu. Oke, teman-teman bisa coba di rumah dengan alat-alat yang sederhana mungkin sudah ada di rumah. Tapi kalau misalkan nggak ada, teman-teman mungkin bisa mulai dari yang steeping atau bisa mulai ke tadi ya, Japanese Ice style. Kalau misalnya nanti tertarik lagi, teman-teman bisa cari cold drip tower. Banyak sih, ada yang dari yang size-nya kecil sampai yang paling gede gitu. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas atau misalnya masih ada yang mau ditanya-tanya, silahkan tanyakan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita, Esperto Indonesia.